Saat kamu mendengar suara ini, sesuatu terjadi di dalam kepalamu. Gelombang udara memasuki telinga, berubah menjadi sinyal listrik, dan tiba-tiba kamu mengalami suara. Tapi di mana tepatnya pengalaman itu berada? Di dalam sel? Di antara sel? Atau tidak di mana-mana? Bab 1. Otak sebagai mesin fisik. Secara biologis, otak hanyalah jaringan lunak. Terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron mengirimkan impuls listrik kecil. Tegangan yang sangat lemah. Tidak ada pikiran di sana. Tidak ada warna. Tidak ada suara. Hanya arus listrik dan reaksi kimia. Namun dari aktivitas sederhana itu, lahir puisi, lahir simfoni, lahir peradaban. Bab 2. Teori kesadaran modern. Ilmuwan mencoba menjawab misteri ini. Beberapa mengusulkan teori global workspace, bahwa kesadaran muncul ketika informasi disiarkan ke seluruh jaringan otak. Yang lain mengusulkan integrated information theory, bahwa kesadaran muncul dari tingkat integrasi informasi yang sangat kompleks. Namun meskipun teorinya elegan, pertanyaan mendasar tetap sama. Mengapa proses fisik menghasilkan pengalaman subjektif? Bab 3. Masalah sulit. The hard problem. Filsuf menyebutnya the hard problem of consciousness. Mengapa otak tidak hanya memproses informasi, tetapi juga merasakannya? Mengapa rasa sakit terasa menyakitkan? Mengapa warna merah benar-benar terasa merah? Sains dapat menjelaskan bagaimana sinyal bergerak, namun belum bisa menjelaskan mengapa ada pengalaman di baliknya. Bab 4. Kesadaran dan diri. Otak membangun model tentang dunia. Ia juga membangun model tentang tubuh. Dan akhirnya, ia membangun model tentang diri. Namun beberapa eksperimen menunjukkan bahwa rasa diri bisa dimanipulasi. Persepsi dapat ditipu. Identitas dapat berubah. Jika diri bisa diubah, maka siapa sebenarnya kita? Bab 5. Otak yang menciptakan makna. Namun di tengah misteri ini, ada satu kenyataan yang tak terbantahkan. Otak memungkinkan kita mencintai, memungkinkan kita bermimpi, memungkinkan kita mencari arti. Mungkin kesadaran adalah keskivi-kebetulan kosmik. Atau mungkin, ia adalah cara alam semesta untuk menyadari keberadaannya sendiri. Di dalam tengkorak manusia, terdapat jaringan kecil yang lembut. Namun dari jaringan itu, lahir seluruh dunia yang kita kenal. Dan saat suatu hari sinyal itu berhenti, dunia subjektif itu ikut padam. Selama ia menyala, ia bertanya, bermimpi, mencari makna. Dan mungkin, itulah keajaiban terbesar. Jika suatu hari sistem di dalam otak kita dimatikan, maka seluruh galaksi akan menghilang dalam sekejap. Bukan karena hancur, tetapi karena prosesnya dihentikan. Dan mungkin, di luar sana, ada sesuatu yang mengamati. Seperti kamu mengamati karakter dalam permainan. Namun hingga saat itu tiba, kita tetap hidup. Kita tetap merasakan. Kita tetap bertanya. Dan mungkin, itulah yang membuat simulasi ini begitu luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpikir bersama di Info Unik. Di sini kita belajar bahwa dunia selalu menyimpan misteri, dan hidup selalu menyimpan makna. Bagi mereka yang mau mencari, sebelum kita berpisah. Jaga kesehatanmu. Karena tubuh dan pikiran adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Jauhi narkoba. Karena sesaat yang terlihat menyenangkan bisa merusak masa depan yang panjang.
dan jauhi judi online. Karena harapan tidak pernah dibangun dari keberuntungan semu, tetapi dari usaha dan kerja nyata. Hidup bukan tentang seberapa lama kita ada, tetapi tentang seberapa sadar kita menjalaninya. Isi hari-harimu dengan hal yang membangun. Isi pikiranmu dengan ilmu. Isi hatimu dengan kebaikan. Karena pada akhirnya, hidup yang bermakna bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita beri dan kita perjuangkan. Saya pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap bijak, bersama info unik.